mau bertanya. Asli ya tuh ya. Nu ieu teh nu ngajapri we nu japri Sat. So, ada yang japri. Sebentar mau nanya, tadi di grup perkiraan tersisa berapa lagi? Perkiraan 20 ada. 20. Jadi kepada Bapak Ibu, kalau mau nambah pertanyaan silahkan, karena saya yang akan jawab. Coba yang Japri dulu. Ya. Kalau Japri spesial nanyanya tuh ke Sadilman. Bukan Sadilman. Nah, yang tentang pendidikan Sad. Ya. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang banyak pesantren yang kurang mengedepankan ilmu alat dan lebih mengedepankan ilmu dunia, karena ingin terus dipandang juara di mata manusia yang lain, sehingga kualitas santri pun sekarang sudah menurun. Malahan sekarang ilmu alatnya tuh tersisa, tertinggal banyak. Ya, jadi kembali lihat, jadi ini harus menjadi catatan bersama. Kalau bahasa kami di Katapang, waktu kami mengadakan kajian, apakah kita akan menurunkan dosis atau tidak? Karena ada TIU itu tujuan instruksional umum, ada TIK, tujuan instruksional khusus sesuai dengan bidang studi pelajaran. Apa tujuan umum pesantren Persis standar nasional? Yaitu menjadi tapakuh pidin. Begitu. Tidak mungkin santri bisa jadi tapakuh pidin kalau tidak menguasai alat. Tapi ketika pesantren tidak menjadikan penguasaan alat sebagai syarat kelulusan, lulus ngan belum tentu tapakuh pidin. Maka itu dikembalikan kepada para pemangku kebijakan di pesantren. Ukuran menjadi lulus di pesantren kita ukurannya apa? Apakah masih dosis tertinggi atau dosisnya yang diturunkan? Ini yang perlu disampaikan kepada orang tua saat daftar, jangan sampai nanti jadi salah paham. Iya mah abdi mah santren ka dieu nanti bisa macam-macam acan kitab. Emang di pesantren oge teu diajarkeun. Sebab usul fikih tos teu aya, digentos ku kurdis. Quran hadis. Tidak diajarkan lagi. Nah, itu tinggal disampaikan saja kepada wali murid supaya ekspektasi harapan orang tua tidak terlalu tinggi, budak nu jadi beban. Nah, itulah yang disebut dengan TIK dan TIU. Maka kalau kita mau tetap melahirkan santri yang jadi tapakuh pidin, minimal bisa baca kitab gundul, maka ilmu alat berarti tetap harus dipertahankan. Itu saja ukurannya yang kita sebut dengan target bidang studi, kelulusan bidang studi dan kelulusan lembaga pendidikan. Cukup ya? Cukup ya. Oke. Karena waktu jua yang memisahkan kita, tadi tersisa sekitar 20 pertanyaan lagi. Saya titip kepada bidang pendidikan, bidang dakwah. Silahkan dibahas, silahkan diberikan jawaban, tapi tidak boleh dulu disebar. Sebelum nanti saya edit untuk menjawab kebutuhan umat. Itulah metode yang akan kita pergunakan. Maka silakan dimubahasahkan oleh asatid di pemuda. Tapi sekali lagi, jangan dulu dijawab. Kumpulkan dulu antara pertanyaan dan jawaban. Nanti saya lihat apakah soal 10 salahna 15 atau jadi benar malah 20. Oke ya, jadi itu murojaah penting untuk melatih kalian para mujahid ilmu di Katapang. Bapak Ibu mujahid ilmu generasi baru Persis, pemuda dan pemudi, akhirnya waktu jua yang memisahkan kita. Saya mohon pamit karena harus melanjutkan tugas yang lain. Di antaranya nanti malam di Pemuda Persis Soreang. Insya Allah kita bertemu kembali mungkin hari Ahad ya. Ada terjeda 1 hari. Nanti saya diberitahu tema dan tempatnya. Insya Allah kita bertemu kembali dalam keadaan
sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Sebelum ditutup, kepada semuanya, tanggal 23 kita 23 bertemu dengan Al Ustadz lagi, tempatnya di Masjid Nurul Huda Cijagra. Insya Allah temanya bid'ah seputar Muharram. Begitu saya namanya bid'ah seputar Muharram. Insya Allah pinuhan Masjid Nurul Huda Cijagra. Waktunya pada maghrib sampai isya, insya Allah. Ustadz nu bade ngisina. Ditutup saja dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.